Ibu sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1. Pada hari ini, Senin 18 Juli 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Rantau. Berikut video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi SMA Negeri 1 Rantau adalah unggul dalam mutu, beriman, berbudi pekerti luhur, dan berbudaya lingkungan, serta mampu bersaing di era global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua? Oke. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Sebelum pelajaran dimulai, akhirnya berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman kamila warhibna bis solihin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sekarang Ibu mau mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu.
Fadilah. Ya. Amalia Habibah. Anissa Nurul Rahimah. Marshanda. Muhammad Amin. Muhammad Ervan. Muhammad Goni Faza. Muhammad Randi Dewi Putra. Radiatul Hasanah. Randy Putra Dwian. Masang ini. Oke. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi kita yang berjudul dengan tema menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Iya, dan perbuatan zina. Pembelajaran kita hari ini masih ada hubungannya dengan pelajaran kita minggu lalu. Pelajaran kita minggu lalu itu tentang cara berpakaian sesuai syariat Islam. Ada yang masih ingatlah bagaimana cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam? Bagaimana caranya? Dengan menggunakan pakaian yang longgar dan tidak transparan. Iya, tepuk tangan. Oke, jadi salah satunya cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam itu dengan cara berpakaian yang longgar dan tidak transparan. Siapa lagi yang bisa menyebutkan bagaimana cara berpakaian yang sesuai syariat Islam? Menggunakan pakaian yang menutup aurat. Iya, tepuk tangan. Nah, jadi itu berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi salah satunya supaya kita bisa menjaga kehormatan diri, menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, apa? Ada 6 tujuan yang akan kita pelajari, yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Apa saja? Yang pertama, peserta didik mampu meyakini. Iya, peserta didik mampu meyakini dengan benar bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Kemudian tujuan yang kedua, apa? Peserta didik mampu Iya, peserta didik mampu menunjukkan sikap menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran surah Al-Isra ayat 32 dalam kehidupan sehari-harinya dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan kandungan ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas dan dengan benar. Kemudian tujuan yang keempat, peserta didik mampu menelaah peserta didik mampu menelaah hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan tujuan yang terakhir, peserta didik mampu mempraktekkan bacaan Quran surah Al-Isra ayat 32 tajwid dan makharijul huruf dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pelajaran kita hari ini kita menggunakan model problem based learning. Jadi nanti kalian akan ibu sajikan sebuah video. Di situ ada tentang kasus permasalahan yang berhubungan dengan materi kita. Nanti kalian mengamati tayangan video tersebut. Setelah itu kalian ibu bagi kelompok. Ada 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan lembar kerja. Jadi kalian berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tadi, mencari solusinya bagaimana dari berbagai sumber. Bisa kalian gunakan buku paket, bisa juga kalian gunakan
secara online dengan di Google, ya lah, mencari Google. Oke, sekarang kalian dengarkan, perhatikan video yang akan Ibu tampilkan ini. Silakan kalian perhatikan, analisis. Seorang pelajar sebuah sekolah menengah kejuruan di Desa Prongsan Sedati Sidoarjo tega membunuh bayi yang baru saja dilahirkan oleh kekasihnya. Bayi ini adalah hasil hubungan gelap dengan kekasihnya yang juga masih berstatus sebagai pelajar. Posisi sudah tertutup dengan tanah tertimbun tanah. Lalu yang perempuan ini berusaha supaya mengambil kembali, namun dicegah oleh pelaku. Dicegah, di situ proses Saat pelaku diantar oleh orang tuanya ke puskesmas karena mengeluh sakit perut. Saat puskesmas, pelaku menuju toilet hingga akhirnya diketahui melahirkan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka. Tersangka mengaku alasan melakukan perbuatannya lantaran malu jika diketahui memiliki anak. Meski demikian, karena masih di bawah umur, polisi tidak pernah tersangka. Polisi juga menyatakan ada kemungkinan ayah dari bayi ini juga bisa ditetapkan sebagai tersangka. kenapa didiamkan, tidak diberitahu oleh orang sekitar. Warga yang curiga lantas melakukan pelaku ke aparat kepolisian. Saat diperiksa, pelaku menyangkal jika telah melakukan penganiayaan. Berdasarkan hasil otopsi pada jenazah bayi, polisi menemukan bukti adanya bekas tindakan penganiayaan. Dari tayangan video yang sudah Ibu sajikan itu, ada yang bisa menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa? Iya, karena terjadinya pergaulan bebas, makanya hamil dan melahirkan anak di luar nikah. Dan akhirnya anak itu dibunuh dan digugurkan. Jadi itu akibat dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi hari ini kita akan membahas itu. Kalian Ibu bagi dalam 3 kelompok. Silahkan kalian membuat kelompok dengan cara seperti kemarin berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi yang mana 1 itu kelompok 1, yang 2 kelompok 2, dan yang 3 kelompok 3. Mulai dari ujung sebelah sini. Mulai 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Silahkan yang 1 kelompok 1, yang 2 kelompok 2, yang 3 kelompok 3. Sudah pembagian kelompoknya. Sekarang kalian nanti Ibu bagikan lembar kerja masing-masing kelompok, di mana di sini kalian mencarikan solusi dari permasalahan yang ada dalam tayangan video tersebut. Nanti kalau sudah selesai, kalian carikan itu dari berbagai sumber ya, dari buku, bisa dari internet, silahkan. Kalau sudah selesai, kalian presentasikan ke depan kelas. Jadi satu kelompok cukup 1 orang saja, ketua kelompoknya yang membacakan ke depan. Kalau sudah, nanti kita di akhir mengevaluasi, kita menyampaikan kesimpulan dari materi kita. Silahkan, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, tulis nama kelompoknya, kelompok 3. Jadi kalian tulis dulu nama kelompoknya, kemudian kalian diskusikan, analisis
Carikan solusi dari permasalahan yang sudah ada. Kalian boleh menggunakan HP untuk mencari jawaban. Kelompok 2 tulis namanya satu siapa? Raditya. Oke. Ada pertanyaan? Menjawabnya langsung di sini kan? Iya, menjawabnya di sini. Ini nama kelompoknya dulu kalian tulis, nanti menjawabnya langsung di bagian sini. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Bukan dulu lah siapa nanti ketuanya. Di sini ketua kelompoknya yang akan presentasi, cari salah satu aja Nena. Tapi yang lain nanti membantu juga kalau ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Oke, kerjasama masing-masing mengerjakan, masing-masing mencarikan jawabannya, masing-masing carikan, nanti dikumpulkan hasilnya, tuliskan di situ. Yang baik. Kesimpulan nih bisa dengan kata-kata dari Bu Hanpian sendiri. Lagi Putri lawan Bibi. Oke. Silakan cari masing-masing di HP-nya masing-masing, cari nanti disatukan. Sudah selesai semua diskusinya? Oke. Sekarang kita mulai presentasi ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan untuk pertama kelompok 1 dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Iya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin membacakan hasil diskusi tentang pengamatan video yang telah disampaikan di depan. Jadi pertanyaan pertama, berikut berikan penjelasan kalian dengan isi kandungan. Untuk kelompok lain silakan perhatikan, dengarkan penjelasan dari kelompok 1. Ayat tersebut adalah larangan untuk mendekati zina dapat mendekati Nabi, yang artinya dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya manusia itu telah ditentukan masa berzinanya yang tidak mustahil dan pasti akan didapatnya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua adalah mendengar. Semua itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemampuan. Hadis riwayat Muslim. Zina termasuk perbuatan keji dan mungkar. Zina merupakan jalan yang buruk. Mendekati saja sudah dilarang. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita menghindari pergaulan bebas dan zina? Ada beberapa cara untuk menghindari pergaulan bebas dan zina. Di antara lain sebagai berikut: 1. Memperkuat pendidikan agama. 2. Membentuk karakter positif. 3. Memilih teman. 4. Memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja. 5. Menghindari lingkungan yang tidak kondusif. 6. Memperluas pengetahuan. 7. Memperbaiki komunikasi dengan keluarga. 8. Taat kepada hukum. 9. Membatasi pergaulan. 10. Menjaga tingkah laku. 5. Menjauhi larangan pergaulan bebas. Yang pertama adalah menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjaga kehormatan dan nama baik sendiri atau keluarga. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan dosa dan siksa api neraka. Yang keempat, terhindar dari potensi penyakit-penyakit seperti HIV/AIDS. Yang kelima, tetap terjaga kesucian diri dari seks bebas. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kita harus menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina
agar terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kehamilan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kita harus melakukan kegiatan positif agar hidup menjadi aman, damai, dan tentram. Iya. Nah, sekarang dari hasil presentasi kelompok 1 tadi, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain atau sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada kelompok 2. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah Zulfa dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dalam pertanyaan pertama, berikan penjelasan kalian tentang isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Quran Surah Al-Isra memiliki arti dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kandungan surat Al-Isra ayat 32 berisi peringatan Allah SWT melarang manusia untuk mendekati zina dan semua perantara yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan tersebut. Allah telah mengharamkan perbuatan zina karena dalam zina terdapat banyak mudarat serta kerusakan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan zina? Cara menghindari pergaulan bebas dan zina antara lain seks dan hepatitis, menjaga kehormatan dan nama baik pribadi maupun keluarga, mencegah banyaknya anak yang diterlantarkan orang tua akibat malu anaknya lahir dari hasil zina. Kesimpulan, dari hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina sangat dilarang oleh agama. Bahkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, Allah melarang hambanya untuk mendekati zina. Zina dan pergaulan bebas memiliki banyak dampak buruk dalam kehidupan seperti menjatuhkan kehormatan dan nama baik pribadi maupun keluarga. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Memberikan hasil diskusi yang sangat bagus. Jadi itu tadi materi pergaulan bebas dan perbuatan zina serta hikmah dari larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi kalau kalian sudah bisa menyimpulkan tadi kesimpulannya bahwa kita ada yang bisa menjelaskan kembali kesimpulannya? Apa tadi kesimpulannya? Kesimpulan dari materi kita? Kesimpulannya, pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah perbuatan yang terlarang oleh agama. Iya, karena perbuatan zina dan pergaulan bebas itu sudah dilarang oleh agama. Salah satunya ayat Quran Surah Al-Isra ayat 32. Kita dilarang untuk mendekati zina. Jadi mendekati saja kita sudah dilarang, apalagi melakukannya. Ada yang bisa memberikan contoh perbuatan mendekati zina? Mendekati? Pacaran. Iya, pacaran. Oke, jadi berpacaran itu salah satu perbuatan mendekati zina. Ya ada? Mendekati zina itu. Jadi kita dilarang karena perbuatan zina itu banyak dampak negatifnya, baik bagi diri sendiri, baik bagi keluarga dan juga masyarakat. Caranya tadi sudah dijelaskan oleh masing-masing bagaimana caranya menghindari pergaulan bebas, salah satunya dengan mempertebal keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, kita bisa memilih teman, karena teman yang baik itu membawa kita kepada kebaikan. Kalau teman kita yang buruk, biasanya kita juga akan terpengaruh buruk juga. Selain itu kita bisa mencari kegiatan-kegiatan positif. Jadi kita banyak kegiatan positif, misalkan ikut-ikut organisasi, OSIS di sekolah, itu salah satu kegiatan positif. Supaya kita bisa ada kegiatan, tidak hanya terfokus untuk
berteman dengan orang-orang di luar yang tidak jelas. Selain itu juga kita menjaga, caranya menjaga kita dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, cara berpakaian kita. Cara berpakaian kita dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Karena kalau kita cara berpakaiannya yang tidak baik, misalkan pakaiannya ketat, terus transparan, tidak menutup aurat, itu salah satu juga dari perbuatan mendekati zina. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke. Kalau sudah, nah ini ayat Quran Surah Al-Isra ayat 32. Silahkan sebelumnya Ibu bacakan dulu, nanti kalian membaca secara klasikal. Kalian perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sya'a sabila. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah Quran Surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. Setelah ini kita membaca Quran Surah dengan dipimpin salah satu kawannya di muka. Nanti Sadudin yang memimpinnya. Jadi Sadudin membacakan dulu, baru diikuti oleh semuanya. Baca ini bingung. Yang lain setelah Sadudin membaca, yang lain mau ikuti. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Taqrabuz zina. Innahu kana fahisha. Innahu kana fahisha. Wa sa'a sabila. Wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke. Bagus. Bagus. Sekarang salah satunya bacakan. Berdiri. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Iya. Tepuk tangan. Jadi itu tadi Quran Surah Al-Isra ayat 32. 17 ini adalah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. Nah, zina itu dikategorikan perbuatan keji. Perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk karena memiliki dampak negatif. Yang pertama, dampaknya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hati diliputi kegelisahan, tidak tentram, dan jauh dari kekhusyuan dalam beribadah. Gelisah karena misalkan sudah melakukan perbuatan zina, apalagi sampai hamil, gimana rasanya? Tidak tenang, ya ada takut. Takut apa? Takut ketahuan, malu. Jadi tidak tenang, gelisah, galau.
Kemudian pikiran diliputi rasa bersalah. Kalau sesudah melakukan biasanya timbul rasa penyesalan, salah. Kemudian malu bergaul dengan orang lain, malu dengan kawan. Misalkan seorang pelajar, pasti ada rasa hatinya, rasa malu, rasa takut, rasa bersalah. Jadi tidak tenang. Dampak yang lagi nasab atau keturunan menjadi tidak jelas dalam agama Islam. Anak hasil di luar pernikahan, anak hasil zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya. Dia tidak mendapatkan hak waris. Misalkan hak waris dari ayahnya. Misalkan dia seorang anaknya itu perempuan, maka ayahnya tidak bisa menikahkan dia nanti pada saat dia ingin menikah, walaupun itu adalah ayah kandungnya, ayah biologisnya, tetap tidak bisa. Selanjutnya, kalau misalkan anak yang lahir itu laki-laki, kemudian dia punya adik, dia tidak bisa menikahkan adiknya, dia tidak bisa menjadi wali. Jadi dampaknya sangat besar untuk kehidupan anak tersebut juga. Jadi zina merupakan jalan yang buruk, tidak baik karena sudah diberinya pernikahan yang sah. Selanjutnya, ini adalah contoh perbuatan mendekati zina. Yang pertama, melakukan pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu salah satu mendekati perzinahan. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, misalkan biasanya di malam-malam ada diskotik, ya ada klub malam, itu salah satu pergaulan bebas yang tidak terikat oleh aturan dan norma agama. Bebas bergaul antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, tidak ada batasan. Kemudian mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Nah, kemana itu? Ke kafe-kafe, misalkan melihat banyak perempuan-perempuan yang berpakaian tidak menutup aurat, itu salah satu dapat merangsang nafsu syahwat dan itu perbuatan mendekati zina. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya, itu juga mendekati zina. Bisa melihatnya itu dari foto, di HP, di Google. Melihat itu juga tidak diperbolehkan, apalagi menghayalkannya juga itu salah satu dari perbuatan zina. Tadi sudah dijelaskan kawannya, ada zina mata, ada zina apa lagi? Zina tangan, zina hati, salah satunya. Itu melihat film atau tayangan video-video itu juga salah satu mendekati zina. Jadi itu juga berdosa, bukan hanya melakukannya, karena kita sudah dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 itu mendekati zina itu sudah tidak diperbolehkan. Kemudian yang mendekati zina lagi, membaca bacaan-bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Jadi bacaannya misalkan bacaan yang vulgar. Mungkin kalian tahu perbuatan-perbuatan di atas dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Jadi kalau sudah rajin mendekati, biasanya ada dorongan ingin melakukannya. Jadi jangan sampailah mendekati, karena biasanya seperti itu. Melihat, menonton, hendak akhirnya. Jadi itu. Zina adalah dosa besar yang dapat menghancurkan kehidupan pelakunya. Pelakunya, keluarga, maupun masyarakat. Tadi ada dampaknya bagi diri sendiri, bagi keluarga dan masyarakat. Diri sendiri malu, keluarga, terutama orang tua, mendapatkan malu. Masyarakat juga di sekitar jadi bahan gunjingan. Selanjutnya ada hikmah. Nah, hikmah larangan pergaulan bebas dan zina. Pertama, menjaga diri dan kehormatan serta martabat manusia. Jadi kita menjaga kehormatan diri kita. Cara menghindari pergaulan bebas, salah satunya berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. Jadi kalau kita berpakaian yang tidak rapi, tidak menutup aurat, itu salah satu mendekati zina. Yang kedua, memilih teman bergaul, sebab teman yang soleh akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan. Jadi kita diperintahkan untuk memilih teman. Jadi bukan berarti kalau kita orang itu tidak baik, kita kadang mengawani, memusuhi, tidak. Tetap, tapi tidak memberi batasan, tidak terlalu akrab. Jangan juga misalkan mentang-mentang memilih
ini memilih pada mengawani pada itu kada bagus. Tidak, tetap temani, tetapi jaga jarak, jaga batasan. Kemudian menghindari tempat-tempat maksiat seperti ya tempat-tempat yang banyak orang-orang di situ mabuk-mabukan, berjudi. Itu tempat-tempat maksiat kita. Oke. Ya, mudah-mudahan lah dari hasil pelajaran kita ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jauhi dari mendekati perbuatan zina, karena kalian ini adalah generasi penerus bangsa. Jadi di tangan kalian lah bangsa ini mau dibawa kemana. Jadi kalian harus belajar sungguh-sungguh dengan tekun, belajar agama, belajar pelajaran umum juga dengan baik, serta menjaga diri. Selanjutnya kita ada penilaian penilaiannya di Google Formulir. Silahkan langsung dikerjakan. Di formulirnya tulis nama, jawab. Ibu beri waktu 10 menit. Bisa dibuka ya. Bisa lah. Ini baca soalnya, jawab. Selanjutnya untuk tugas minggu depan, silahkan kalian pelajari terlebih dahulu hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ini ayat 32 untuk tugasnya minggu depan. Sekarang pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Salah hilap ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri dengan membacakan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillah. Oke.